Berikut akan kami sajikan soal latihan Olimpiade Sains Madrasah. Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Jenjang Madrasah Sanawiyah. 1. Semangat kebangsaan yang muncul pada kaum terpelajar Indonesia di masa pergerakan mewujud dalam bentuk perjuangan organisasi pergerakan nasional, dengan tujuan A. Mengembangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. B. Mengembangkan strategi perjuangan bangsa Indonesia. C. Menumbuhkan semangat juang masyarakat Indonesia. D. Mendorong munculnya kesadaran masyarakat Indonesia. Jawabannya adalah A. Mengembangkan jiwa nasionalisme rakyat Indonesia. 2. Perhatikan ayat Al-Qur'an sebagai berikut, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. QS Al-Ankabut 17. Berdasarkan ayat tersebut, langkah tepat yang harus dilakukan Ibu Khadijah selaku pengusaha muslimah di bidang busana muslimah adalah A. Memperluas jaringan agen-agen distribusi busana muslim. B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim. C. Menambah jumlah karyawan dan tenaga ahli di busana muslim. D. Menyerahkan sepenuhnya produk usahanya kepada Allah SWT. Jawabannya adalah B. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi busana muslim. 3. Perhatikan hadis berikut, janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang menjadi perantara bagi dia. Hari Bukhari, sebagai seorang pengusaha peci, Bapak Soleh menyadari betul makna dari hadis tersebut, maka tindakan yang harus dilakukannya adalah A. Melakukan konsolidasi agen untuk menjadi distributor produknya. B. Menguasai pasar peci di seluruh wilayah Jawa dan Bali secara tunggal. C. Meminta kepada masing-masing pengusaha peci untuk bergabung. D. Menghambat pengusaha peci di wilayahnya untuk menjual ke pihak lain. Jawabannya adalah B. Menguasai pasar peci di seluruh wilayah Jawa dan Bali secara tunggal. 4. Proses kolonialisme yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia dinilai lebih mudah dibandingkan Belanda. Hal ini lebih disebabkan pihak Jepang berusaha memengaruhi rakyat Indonesia dengan cara A. Memberikan janji kemerdekaan secepatnya kepada rakyat Indonesia. B. Mengajak para pemimpin Indonesia bekerja sama dengan pihak Jepang. C. Jepang memberikan bantuan material kepada organisasi masyarakat. D. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Jawabannya adalah D. Bahasa Indonesia diizinkan digunakan sebagai bahasa pengantar. 5. Secara sosiologi ekonomi, kebiasaan masyarakat Indonesia yang semakin gemar belanja di hypermarket, supermarket di mall menunjukkan gejala A. Perubahan gaya hidup masyarakat. B. Artikulasi identitas sosial masyarakat. C. Tingkat konsumerisme semakin tinggi. D. Pola pikir pragmatis masyarakat tinggi. Jawabannya adalah A. Perubahan gaya hidup masyarakat. 6. Kemampuan mengakomodir nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal masyarakat di Indonesia disinyalir menjadi penanda keberhasilan Islamisasi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, yang dilakukan dengan cara A. Memodifikasikan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. B. Mengadaptasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya dan ajaran agama lokal. C. Mengombinasikan nilai-nilai Islam dengan budaya dan ajaran agama lokal. D. Mengkulturasikan budaya lokal dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jawabannya adalah A. Memodifikasikan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. 7. Keberadaan pasar tunggal ASEAN yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara ekonomi politis diarahkan untuk A. Memperluas jaringan perdagangan antar negara anggota ASEAN. B. Meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN terhadap Tiongkok dan India. C. Menyatukan kepentingan ekonomi politis negara-negara ASEAN. D. Memperkuat keberadaan basis organisasi ASEAN di tingkat global. Jawabannya adalah B. Meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN terhadap Tiongkok dan India. 8. Hadirnya AFTA ASEAN Free Trade Area memberikan konsekuensi bagi bangsa-bangsa Asia Tenggara terutama Indonesia dalam hal
A. Penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai. B. Membangkitkan produk-produk lokal yang memiliki nilai jual tinggi. C. Menghadirkan investor asing untuk menopang perekonomian bangsa. D. Menghadirkan tenaga konsultan ahli dalam mendamping UMKM. Jawabannya adalah A. Penyiapan sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai. 9. Memasuki abad ke-19 keberadaan VOC dibubarkan oleh kerajaan Belanda, karena dinilai mengalami kegagalan dalam hal perdagangan sehingga menjadikan kebangkrutan. Meski demikian secara politis, keberadaan VOC telah mampu melakukan A. Membangun benteng pertahanan di sebagian besar kepulauan Nusantara. B. Menundukkan kesultanan di Nusantara dalam pengaruh kolonialisme. C. Melakukan penguasaan lahan milik kesultanan di wilayah Nusantara. D. Membangun jaringan ekonomi kewilayahan di bawah pengaruh VOC. Jawabannya adalah B. Menundukkan kesultanan di Nusantara dalam pengaruh kolonialisme. 10. Perhatikan hadis berikut. Diriwayatkan dari sahabat Anas, bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian, dan melihat dinding-dinding Madinah beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hari, Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, hadis tersebut dapat dilihat pada peristiwa A. Seruan takbir Bung Tomo dalam menyemangati Perang 10 November 1945. B. Keluarnya resolusi jihad yang disampaikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. C. Keluarnya fatwa Kiai pesantren kepada santrinya untuk melawan Belanda. D. Keterlibatan para santri dan kiai menjadi tentara dan pejuang kemerdekaan. Jawabannya adalah B. Keluarnya resolusi jihad yang disampaikan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. 11. Kiokenmodinger merupakan sampah dapur yang merupakan penanda ditemukannya kehidupan masyarakat di masa bercocok tanam food production. Penanda ini memberikan indikasi bahwa masyarakat praaksara A. Mampu mengelola produk-produk pertanian. B. Bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut. C. Mampu mengembangkan produk dan hasil laut. D. Bergantung kepada produk tanaman pertanian. Jawabannya adalah B. Bergantung kepada kehidupan dan hasil-hasil laut. 12. Perhatikan ayat berikut. Ambillah mana yang mudah dilakukan dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, tradisi yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kes. Al-A'raf 199. Dalam konteks sejarah perkembangan Islam di Indonesia terutama di Jawa, ayat tersebut secara operasional dapat dibuktikan melalui A. Larangan Sunan Kudus menyembelih sapi bagi umat Islam di wilayah Kudus. B. Penggunaan perangkat gamelan dalam aktivitas dakwah Sunan Derajat. C. Kesepakatan Wali Songo membangun Masjid Demak sebagai pusat dakwah. D. Pengangkatan Raden Patah oleh Wali Songo sebagai representasi penguasa Islam. Jawabannya adalah A. Larangan Sunan Kudus menyembelih sapi bagi umat Islam di wilayah Kudus. Jangan lupa ikuti terus channel ini dan semoga apa yang telah kita pelajari membawa manfaat dan keberkahan. Amin.